Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana nasib saya, Mas, jika saya ini tidak mempunyai guru mursyid? Sementara saya itu pengen sekali untuk sampai wusul kepada Allah. Saya itu ingin sekali. Jiwa saya ini menggebu-gebu, diri saya ini mengharapkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal atau batas kontrakan ini selesai. Saya bisa kembali kepada Allah. Saya bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bisa pulang sekarang, Kang Mas. Sementara kesana kemari saya mencari, tetap saja apa-apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya tuju. Saya bertanya, kemudian saya ikut sana ke sini, kumpulan A sampai Z saya sudah lalui. Bahkan yang dikatakan berurutan yang jelas, yang diterima oleh ulama-ulama kita pun sampai sekarang saya belum bisa untuk kembali kepada Allah dan belum mengetahui tentang zat wajibal wujud. Sementara saya itu betul-betul berpegang, siapa buta mata hatinya, basirohnya di dunia ini, maka akan buta di akhirat, Mas. Dan terlebih lagi perkataan daripada ulama-ulama sufi, beliau mengatakan bahwa siapa yang berguru kepada orang-orang yang tidak jelas rantai sanadnya, maka itu adalah setan. Hakikatnya adalah iblis. Kemudian perkataan lain mengatakan seperti ini, Mas. Siapa yang ingin kepada Allah belajar tanpa guru pembimbing, maka gurunya adalah iblis. Lantas bagaimana nasib saya? Sementara saya ini di kampung, saya ini di hutan-hutan, Mas, mencari ke sana ke sini. Ada di dalam jarak rumah saya ini saya dapatkan guru mursyid yang terkenal dengan kemursyidannya. Tapi ketika sampai di sana, ingin ikut daripada suluknya misalnya, tapi saya tidak mempunyai harta, tidak sanggup untuk membayar mahar tersebut. Sementara uang saya pas-pasan, Kang Mas. Saya pun belajar di YouTube misalnya, masih ragu. Ragunya kenapa? Karena perkataan ulama tadi mengatakan bahwa yang tidak punya guru mursyid atau yang belajar tanpa guru adalah gurunya syaitan. Baiklah saudaraku, pertama kita jawab dengan kalau bisa diterima insyaallah, kalau tidak silakan kembali kepada diri. Jadi yang dimaksud guru-guru kita di ahli sufi, di tasawuf yang lain itu pendapat. Kenapa berpendapat begitu? Saking cintanya kepada umat, saking sayangnya kepada umat, saudaraku. Bukan berarti beliau itu membatasi. Prasangka kita diperbaiki dulu. Ulama-ulama kita seperti yang terkenal mengatakan bahwa ketika kita belajar sendiri tanpa pembimbing, guru kita adalah syaitan. Banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan banyak yang menjadi gila, tidak waras, dan sebagainya. Bahkan yang menjadi kefahaman bahwa Allah itu adalah saya, dan saya bebas aturan karena saya sudah mati. Kalau saya sudah mati, orang yang ma'rifat sudah mati, tidak ada lagi syariat berlaku. Nah, kemudian dengan pemahamannya yang ekstrim seperti itu banyak terjadi di kampung-kampung, hadirin. Di kampung saya banyak terjadi.
Ada suatu peristiwa juga terjadi. Orang terdekat, rumahmu, rumahku, istrimu, istriku, hartamu, hartaku dirampok semuanya halal. Karena mindsetnya saya sudah mati, saya sudah ma'rifat. Nah, ini yang dijaga oleh guru kita, para wali, para sufi. Saking cintanya semuliakan. Nah, kemudian dengan perkara seperti ini, apakah tidak ada jalan lain? Sementara saya keadaannya sudah begini, Mas. Kita sudah sebutkan di VT kita sebelumnya, Kang Mas, orang yang tidak mempunyai guru mursyid, guru pembimbing secara lahiriah, jalur untuk menuju kepada Allah, thariqah untuk menuju kepada Allah, jalur tauhid, dia bisa memakai jalur nur. Lalu ketika dia memakai jalur nur, jalur solawat tadi, metodenya, prakteknya, bacaannya solawat tadi, dengan sambil musyahadah kepada Nur Muhammad, maka itu tidak ada ulama-ulama sufi yang membantah, kecuali orang-orang yang tidak faham. Jadi orang-orang ijma' para ulama itu, para sufi, pewaris Rasulullah yang sebenarnya, yang hak itu, tidak ada yang menolak musyahadah Nur Muhammad, jalur Nur Muhammad. Jadi kalau kita misalnya tidak punya guru pembimbing, itu robitohnya kepada hakikat Muhammad, kepada Rasulullah. Siapa gurunya, Mas? Gurunya ya Rasulullah, Mas. Tapi di sini perlu dipahami untuk menanggulangi supaya suara-suara yang ada pada diri jangan sampai dikira Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah, iblis. Nah, inilah yang dimaksud orang yang berguru, khawatirnya gurunya iblis. Iblis itu yang dimaksud bukan iblis yang bernampak-nampak di depan mata, bertanduk dan sebagainya. Bukan itu yang disaksikan. Yang dimaksud ulama kita, iblis pada diri kita sendiri, suara-suara yang menipu, hawa nafsu yang menjerumuskan kita. Nah, itu yang dikhawatirkan, saudara. Nah, kemudian ketika mengetahui hakikat Rasulullah, kedudukannya paling tidak, dan sudah dijelaskan bahwa hakikat Rasulullah itu tidaklah berupa, tidak berbentuk, tidak berwarna. Cahaya Allah yaitu Rasulullah tidaklah bercahaya seperti merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya, sampai putih pun tidak berwarna. Bening pun akan hilang kata-kata bening, karena itu adalah kiasan. Nah, kalau orang yang sudah dipahamkan seperti itu dan menyaksikan wujudnya Rasulullah yang tidak berupa, tidak berbentuk tadi, maka orang seperti itu tidak perlu lagi bertanya ketika di perjalanan, khalwatnya, di suluknya itu melihat cahaya-cahaya yang lainnya atau melihat rupa-rupa yang lainnya, karena tujuannya kepada Allah dan dipahamkan sebelum kepada Allah, robito dulu ke Rasulullah. Jadi ketika ketemu dengan yang bentuk-bentuk itu semua adalah ujian. Ingat, niat kita hanya kepada Allah melalui Rasulullah. Jadi sebelum kita kepada Allah, supaya diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, jangan kita melangkahi Rasulullah. Itu ciri-ciri mursyid yang kamil. Tidak mungkin ketika dia betul-betul pewaris Nabi, pewaris Rasul, mau melingkahi hakikat Muhammad. Tidak melingkahi. Dia tidak berani melingkahi itu, karena memang betul-betul tahu, faham tentang akan hal itu. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam saja itu begitu, berwasilah dengan Nur Muhammad. Nah, itu ciri-cirinya yang pertama juga. Nah, kemudian ketika kita itu, kenapa di dalam yang umum-umumnya biasa, ya, jalan-jalan yang pada umumnya, ketika kita itu tidak langsung didudukkan di musyahadah hakikat Muhammad, nah itulah namanya thariqah. Yang umum itu thariqah adalah seperti pendidikan, seperti kita sekolah. Sebelum dipahamkan kepada mutiara itu, dibersihkan dulu kolbunya, dibersihkan dulu jiwanya dengan zikir-zikir. Tidak dikasih tahu dulu tentang hakikat Muhammad duduknya di mana. Kemudian dia disuruh zikir sekian, robitohnya kepada mursyidnya untuk menyambungkan kepada Rasulullah. Jadi sebelum kepada Allah dia ke
musyahadah ke mursyidnya dulu. Baru mursyid itu nanti akan memahamkan dia ke Rasulullah. Setelah Rasulullah baru ke Allah Ta'ala. Nah, itulah yang sejati. Nah, jadi ketika di dalam khalwat kita hanya diberikan zikir-zikir tertentu dan tidak ditunjukkan hakikat Rasulullah, apalagi Allah Ta'ala, jangankan Allah Ta'ala, hakikat Rasulullah saja tidak. Nah, di situ latihan. Tapi perjalanan panjang. Nah, di situ mencapai sendiri, berjalan sendiri, tapi tetap dibimbing dengan cahayanya beliau. Nah, ketika ada menemui suatu hal tentang cahaya ini, rupa itu dikonsultasikan kepada mursyid ruhaninya, pembimbingnya. Kenapa dikonsultasikan? Karena beliau memang dapat perintah daripada guru sebelumnya, jangan mendudukkan seseorang itu langsung kepada hakikat Muhammad, sehingga diberikan saja tazkiyatun nafs, zikir-zikir. Jadi ketika mendapatkan warna merah, warna kuning, cahaya ini dia konsultasikan. Kemudian mendapatkan bentuk-bentuk ini, saya ketemu ini dalam khalwat saya, itu dikonsultasikan. Kenapa dikonsultasikan? Karena dia belum mengenal hakikat Muhammad. Tapi kalau orang sudah mengenal hakikat Muhammad, duduk di hakikat Muhammad, mengetahui wujudnya hakikat Muhammad, nah jangan lagi dipertanyakan ketika bertemu ini dan itu misalnya, kecuali untuk mentahkik. Untuk mentahkik saja. Kalau kita kurang yakin, untuk mentahkik boleh. Tapi kalau ketika kita ini untuk menuju kepada Allah, sudah didudukkan di hakikat Muhammad Rasulullah, diketahui wujudnya, cahayanya yang tidak berwarna, semakin kita bertanya tentang perjalanan-perjalanan yang kita lalui, kasyaf-kasyaf tadi, semakin kita turun ke bawah. Dan semakin kita turun ke bawah di situ, maka kita akan terlena dengan tadi. Itu bedanya. Bagi yang belum didudukkan. Nah, bagaimana? Kita kembali ke topik. Ketika kita tidak mempunyai guru pembimbing seperti tadi, sulit dan sebagainya, langsung robito ke hakikat Muhammad. Karena nanti ujung-ujungnya juga jalan-jalan yang ada yang umum seperti tadi, yang panjang itu, yang direstui, yang dipakai kepada kebanyakan ulama dan guru-guru kita juga, itu nanti ujung-ujungnya ke hakikat Rasulullah dan ujung-ujungnya kepada Maha Suci yang meliputi segala sesuatu. Ujung-ujungnya ke situ. Makanya yang pertama musyahadah dulu, ya. Robito dulu ke gurunya, mursyid pembimbingnya. Setelah itu supaya apa? Supaya mudah nanti ketika didudukkan dengan Rasulullah, karena terhubung. Karena yang mengenal Rasulullah adalah guru itu tadi, karena pernah bertemu Rasulullah. Itu bagi orang salik yang belum bertemu. Awalnya seperti itu, memusyahadahkan dulu, bukan mengingat gurunya Allah. Bukan, itu salah paham itu. Nah, jadi mengingatnya, menghadirkannya, merobito saja, menyambung. Nah, setelah menyambungkan begitu, nanti dipahamkan sama gurunya tadi. Nah, kamu robitohnya nanti kepada kembaranmu. Itu belum hakikat Muhammad, itu masih kembaranmu, kembaran jiwa. Nah, itulah batinmu, jiwamu itu, yang mirip denganmu, itu jiwamu. Nah, musyahadahkan di situ. Nah, setelah seperti itu, nanti jangan tertahan di situ. Musyahadah lagi kepada hakikat Muhammad yang sebenarnya, yang ada pada kedudukan di tengah-tengah dirimu, di dalam hati nuranimu yang paling dalam. Nah, barulah di situ, ketika sudah sambung jiwa kita, batin kita ini dengan hakikat Muhammad, nah langkah selanjutnya adalah untuk menyaksikan Allah hingga melebur. Nah, di Thariqatul Muhammadiyah, untuk selalu senantiasa musyahadah kepada Allah, itu perkaranya, thariqahnya khalwat dengan mendirikan solat. Itu dua pokok utamanya. Khalwatnya dengan mendirikan solat dan zikir-zikir. Di Thariqatul Muhammadiyah ini, untuk melatih fana fillah, selalu senantiasa dengan mendirikan solat sunnah, selain solat-solat yang wajib 5 waktu. Selalu dilatih di situ sampai betul musyahadah, sampai fana, sampai kualitas solat 5 waktu itu betul-betul dari takbir sampai salam betul-betul fana fillah.
Tidak ada lagi dia di dalam mendirikan sholat itu. Tidak ada lagi dia. Meskipun secara syariatnya dia yang bergerak. Tapi fana, sudah fana. Bukan tiba-tiba hilang akal, tidak. Hilang akal itu namanya majzub. Fana zahir. Yang dihendaki di sini adalah fana batin. Fana rasa keadamannya kepada hakikat Muhammad kepada Allah. Hanya Allah yang ada, rasa Allah saja, sadar Allah saja. Sadar Allah pun Allah Ta'ala saja yang ada di situ. Akunya Allah di situ, bukan dia menjadi Allah. Akunya Allah di situ, sehingga itu bertahan kesadaran Allah itu sampai salam total. Nah, di situ yang mau dilatih juga. Nah, itu tadi. Jadi kita robitohnya sebelum kepada Allah, tidak punya guru pembimbing, langsung ke Rasulullah. Musyahadah kepada cahaya Allah, musyahadah kepada Rasulullah. Nah, di sini sudah dibukakan. Ketika ingin musyahadah kepada Rasulullah, sudah didudukkan betul-betul bahwa Rasulullah itu bukan cahaya seperti cahaya merah, kuning, hijau, biru, pelangi, putih, bening, bukan. Cahayanya tidak berwarna. Nah, seperti yang ada di depan mata kita ini meliputi. Seperti begitu, tapi merasakannya ada di tengah-tengah diri kita, pas di tengah-tengah, di dalam. Di tengah-tengah itu, di dalam diri kita itu kedudukannya Rasulullah. Di situ disimpan jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita di situ. Didudukkan di situ terus sampai fana kepada Rasulullah. Begitu terus. Nah, nanti ketika sudah fana kepada Rasulullah, terpahamkan akan zat wajibal wujud. Nah, itu nanti tinggal dimusyahadahkan lagi, dilatih terus mendirikan sholatnya sampai betul-betul fana fillah. Nah, barulah di situ hamba yang merdeka, hamba yang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Allah Ta'ala akan membimbing terus senantiasa orang itu sampai dia meninggal. Dengan cahaya Allah itulah yang di tengah-tengah diri, dengan Rasulullah itulah Allah Ta'ala membimbing. Baik itu dengan mimpinya sekali-kali, baik itu dengan kesehariannya, dengan rasa sejatinya, itulah dengan sir. Allah membimbing itu, memberikan petunjuk itu dengan sir. Itu yang murni, itu kalam Allah yang murni. Yang bisa mengetahui kalam Allah itu hanya sir itu sendiri. Kalau ilham, orang-orang umum bisa mendapatkan ilham. Suara pertama itu adalah ilham, itu selalu diulang-ulang. Yang bahayanya ini kalau tidak mengetahui 4 khotir. Mentang-mentang mengatakan bahwa semua tauhid ditauhidkan, semua itu adalah kalam Allah, sehingga semua didengar. Semua suara di dalam diri didengar. Iya, cocok sudah bahwa semua kalam-kalam tajalli yang ada di dalam diri kita ini, baik itu suara iblis, hawa nafsu, semua itu tajalli daripada kalam Allah. Tapi yang namanya kalau sudah tajalli, bukan suara murni, di situ sudah campur kenyataannya. Ini yang membuat ulama kita berfatwa saking cintanya kepada umat bahwa kalau tidak ada gurumu setan. Tapi jangan juga kita terlalu fanatik di perkataan ini, karena ini pendapat, bukan menjadi hal mutlak. Baru kita fanatik di sini seketika orang hanya dihakimi, kalau tidak ada kau punya guru, setan gurumu. Kasih solusi. Kalau tidak ada gurumu, salawat banyak-banyak, musyahadahkan Rasulullah, gurumu Rasulullah. Nah, itu solusi yang terbaik. Kalau tidak, engkau yang datang ke sana, ke rumahnya ajari. Kalau memang engkau adalah khalifah kah atau mursyid kah, ajari. Daripada kita membatasi, rahmatnya Allah itu luas. Jangan dibatasi rahmatnya Allah. Begitupun juga dengan orang-orang awam, tauhid am, khos, khawasul khawas, jangan kita saja mau selamat. Artinya orang-orang yang belum sampai di level tauhiduz zat, tauhid zat wajibal wujud, jangan juga dikatakan percuma kamu semua amalanmu, jangan. Karena orang itu macam-macam, dalam mendirikan sholat saja ada tauhidul af'al di situ, ada yang sebatas tauhidul asma di situ. Salahkah Mas? Sebenarnya kalau dipikirkan itu dengan akal yang robbani, tidak salah. Memang begitu, makomnya begitu. Makomnya di tauhidul asma saja. Cuma jangan pernah kita mengatakan kau itu hanya menyembah nama saja yang kau sembah. Secara hakikatnya iya, kata-kata seperti ini untuk diri kita. Jangan kita mengatakan di orang
umum, ditunjuk lagi. Kamu percuma kamu sholat karena kamu hanya menyembah nama, menyembah batu. Ini melemahkan syariat namanya. Nah, orang-orang syariat juga, termasuk guru-guru sebagian oknum mursyid, melemahkan orang-orang yang bertauhid dengan cara mengulang-ulang terus fatwa yang 1, 2, 3, 4 beberapa ulama itu lalu tidak memberikan solusi. Itu melemahkan orang-orang yang ingin bertauhid kepada Allah. Nah, disinilah peran penting. Haruslah menjadi bijaksana. Kasih solusi umat. Apa kalam terakhir Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Terakhir apa? An-nisa. Ini yang paling penting dua dulu nih. Ummati, ummati, ummati. Ummati itu kan sudah termasuk An-nisa juga dan seluruhnya. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sambungannya ini bagaimana ini umat ini? Umatku ya Allah. Saking cintanya Rasulullah. Umatku ini sholatnya ini bagaimana nanti? Sementara sepeninggalku ini hakikat sholat ini ditutup sebagian. Karena banyaknya propaganda pada saat itu, politik-politik di situ. Terjadi di zaman setelah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sudah mulai, Sayyidina Ali. Setelah zamannya Sayyidina Ali terjadi pergolakan yang sangat dahsyat di situ. Terjadi ujian yang sangat besar yang ilmu tauhid ini betul-betul harus disembunyikan. Dan di situ secara syariatnya ada campur tangan Yahudi. Nah, ini hakikat tauhidul af'al memang. Tapi di dalam kenyataan ini perlulah pakai akal matang-matang, akal robbani. Jadi begitu, saudaraku ya. Nah, kemudian beliau juga sampaikan bahwa saya ingin bergabung sekali di sini, tapi beliau tidak sanggup. Tidak apa-apa, guru. Karena di sini maharnya itu bukan uang. Bukan uang maharnya bukan. Bukan kain kafan, bukan. Dan tidak wajib juga bertemu, tidak. Apa maharnya? Khalwat 49 hari. Menyiksa jiwa mujahadah. Itu aja maharnya. Kalau saya tidak kuat, guru, ini yang saya mau tanyakan, saya tidak kuat untuk duduk dan sebagainya atau untuk khalwat, jiwa saya belum kuat untuk saat ini. Langsung saja bisakah? Bisa, langsung saja ke hakikat Muhammad Rasulullah. Nah, cuma memang bedanya itu ketika sudah selesai 49 hari 7 pelajaran itu bisa untuk menyampaikan kepada anak istrinya. Nah, kalau bisa untuk yang sir itu ya, yang sir itu mutiara, mending saudara simpan mutiara itu. Tapi kalau untuk musyahadah Nur Muhammad, awalnya bilang saja jasmani ruhani ini terjadi dari Nur Muhammad, yakini bahwa jasmani ruhani ini tidak lain dari Nur Muhammad, baru musyahadahkan. Minimal itu. Baru pahamkan tentang zat wajibal wujud. Itu tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau yang sir itu, dudukannya di situ, itu tidak semua juga orang harus paham. Tidak semua. Karena mengenal diri itu tergantung masing-masing man arafa nafsahu itu. Ada yang mengenal diri dengan tubuhnya saja, ada yang mengenal dengan jiwanya saja, nafasnya saja, berhenti di nafas baru langsung ke Allah, silakan, tidak jadi masalah. Tapi kalau sir itu memang betul-betul tubuh, hati, nyawa, rahasia, sir itulah diri sejati yang sebenarnya, yang tidak berbentuk. Maka jangan heran kalau di dalam perjalanan toriko, jalan-jalan masing tiap orang berbeda. Ada yang berhenti di diri yang kembarannya itu, ada yang berhenti di nafas, ada yang berhenti di gurunya saja. Nah, nanti kematiannya pun tetap berbeda-beda. Kepulangannya berbeda-beda, di dalam kubur pun beda-beda. Ada yang hancur, ada yang mengecil menjadi jenglot. Nah, ada yang gemuk, ada yang langsung pulang, langsung melebur. Melebur ini yang dimaksud bukan jasadnya pergi ke 4 unsur, ruhaninya lenyap kemana-mana, tidak. Melebur itu yang dimaksud dia dibungkus oleh hakikat Muhammad Rasulullah, dijemput oleh hakikat Muhammad Rasulullah. Hakikatnya Allah lalu menjemput itu melalui Rasulullah, dibungkus dengan Rasulullah, sehingga jasmani ruhaninya itu tidak nampak lagi, yang ada hanya Rasulullah. Nah, seperti itu. Dan bebas mau kemana. Nah, makom yang tempat kuburannya itu
tempat dikuburnya di situ, itulah rumahnya di Jabarut, itulah rumahnya di Jabal Nur, tapi dengan dimensi yang berbeda. Suatu saat ketika ada tugas di dunia, dia bisa juga kembali ke dunia. Kembalinya kan itu tidak sampai 1 detik sebenarnya. Nah, cuma memang susah untuk dipahami dan dijelaskan. Nah, jadi begitu saudaraku ya. Jadi langsung saja, tidak sanggup untuk menebus maharnya 49 hari khalwat Nur Muhammad musyahadah itu dan beberapa 7 pelajaran, silahkan langsung saja, silahkan, tidak jadi masalah. Nah, jadi seperti itu saudara. Nanti ketika baiknya usulannya perbanyak juga sholawat zuhur sama batin terus di dalam keadaan berjalan. Bukan hanya kita paham tentang kedudukan Rasulullah, baru selesai diitikadkan saja 1 kali dalam 1 hari, tidak. Diamalkan, bukan hanya diiktikadkan saja saya Rasulullah, tidak. Jasmani rohani saya dari Nur Muhammad baru tidak diamalkan, setiap gerak kita diamalkan. Kalau di kampung dulu, sebagian itu ketika dilatih sambil musyahadah Nur Muhammad, sambil dia bergerak, jalan silatnya, silatnya itu dilatih, misalnya jalan kuda-kuda tengah, misal berjalan, memukul, menendang. Tidak boleh dia memukul atau berjalan atau gerak atau menendang kalau tidak disertai dengan hakikat Muhammad. Dia disuruh diam, patung, diam. Nah, untuk bergerak syaratnya melebur dulu ke hakikat Muhammad baru gerak. Kalau tidak melebur ke hakikat Muhammad sama gurunya disuruh diam. Begitu dulu di kampung. Nah, itu silat. Makanya silat itu diambil dari kata solat, sambung, tersambung. Solat itu diambil juga sama dengan wasilah. Wasilah sama juga dengan solawat, sama itu hakikatnya. Sambungan, hubungan. Solat, wasilah, solawat, silat itu sama. Makanya di silat itu ada sambung rasa. Sambung kita. Sambung kan kalau bahasa Inggrisnya kan sparring, sambung. Nah, begitu, sambungan. Nah, bagaimana kita mau tersambung kepada Allah kalau tidak melalui utusan Allah itu yang sudah diutus? Dan Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh para nabi juga itu memahamkan umatnya tentang cahaya Allah yang ada pada dirinya masing-masing. Mursyid pun begitu, tidak langsung kepada Allah, pasti melalui beliau dulu, baru melalui guru sejati yang ada pada dirinya, baru kepada Allah. Begitu stratanya, begitu pangkat-pangkatnya. Jangan langsung kita kepada Allah. Ya kalau mau langsung silakan, gitu jalurnya Azazil itu sudah ada begitu. Silakan. Tidak jadi masalah. Itu jalur Azazil itu langsung. Tidak perlu melalui ini itu. Semua hakikatnya Allah. Saya maunya menyembah hanya kepada Allah saja. Ngapain saya mau pakai ilmu tasawuf, adab dan akhlak kepada mereka? Nah, itu kalau sudah begitu, itu jalurnya. Tidak jadi masalah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia serupakan, yang dia ikuti, yang dia idolakan. Selesai. Sudah. Jadi kalau orang-orang yang mengidolakan Rasulullah itu kumpul sama Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW? Apakah di dalam kubur? Oh no. Di dalam kubur apanya? Kekasih Allah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah itu sama dengan kita. Tidak ada, sama dengan manusia biasa. Kenapa selalu dilebih-lebihkan? Baru kita cerita Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Sulaiman bisa memberi makan ini, dan bukan mengatakan nabi-nabi lain tidak. Begini, artinya kita itu loh selalu memujizatkan nabi-nabi yang lain. Seperti ditelannya Nabi Yunus dengan ikan paus. Seperti tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Seperti Nabi Idris yang masuk ke dalam surga misalnya. Mukjizat Nabi sebelum Rasulullah diceritakan. Kenapa Rasulullah SAW, pemimpin para Nabi, para Rasul, dianggap manusia biasa? Di mana ini? Di mana ini akal ini? Akal Rabbani ini di mana?
Ulil albab itu orang-orang yang diberi akal dengan akal sehat itu kenapa tidak berpikir? Kenapa selalu merendahkan Rasulullah SAW secara tidak langsung itu? Baru para wali diceritakan, oh ceritanya syekh ini bisa terbang, bisa jalan di atas air. Lah, Rasulullah itu pemimpinnya para nabi, para rasul, pemimpinnya para wali. Itu semua kiasan mas, terserah kiasan ke apakah. Nah, kalau orang-orang yang tidak tertutup, lahir dia percaya, batin dia percaya, insya Allah Ta'ala orang-orang itulah orang-orang yang diberkahi, dirahmati Allah Ta'ala, karena tidak menutup satu dengan yang lain, memakai semua kafah, keseluruhan. Jangan menafikan satu, menyembunyikan yang satu, karena kemalasan kita, misalnya hawa nafsu kita. Nah, jadi seperti itu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.